Kita adalah startup yang bergerak di bidang, pangan dan juga pertanian, yang fokus pada penyelesaian masalah food loss dan food waste serta climate change. Itu kita bantu juga promosikan, nggak cuma di domestik karena sudah pakai coating, daya simpan, daya distribusinya lebih lama, sudah banyak yang sudah diekspor juga ke luar negeri buah dan sayuran kita. Sobat IDX Channel, Sobat Fincast, kembali lagi kita di episode terbaru dari Fincast. Dan kali ini bersama saya Fajar Wayong. Dan tentunya ada bahasan yang menarik di setiap episode Fincast. Dan kita lihat ya, apa sih hari ini bahasannya. Dan boleh saya kasih tahu sedikit nih teman-teman atau Sobat IDX Channel, dimana kita ngomongin soal makanan. Makanan kan luas banget. Mungkin bisa kita bagi lagi ke dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kita tahu Indonesia ternyata menempati posisi 4 besar nih teman-teman dari seluruh negara di dunia terkait sampah makanan ataupun food waste ataupun food loss. Nah, ini pastinya kita temui sehari-hari. Mungkin kita juga termasuk yang menjadi penyumbang dari food waste ataupun food loss sehari-hari. Banyak sisa-sisa yang akhirnya terbuang gitu ya, dan kita tentunya harus bertanggung jawab ya terhadap hal itu. Nah, kemudian dari laporan United Nations Environment Program ini yang berjudul Food Waste Index 2021, datanya menunjukkan bahwa total sampah makanan di Indonesia ini mencapai 20,93 juta ton per tahun, di mana nilai ekonomi dari kehilangannya atau dari tahap food loss ini ternyata cukup besar teman-teman, bahkan mencapai triliunan rupiah. Ini datanya menunjukkan 106 sampai 205 triliun rupiah per tahun. Wow, bukan angka kecil ya. Jadi benar-benar harus kita bear in mind gitu ya, bahwa food waste ini yang kita mungkin kontribusikan sehari-hari ternyata loss-nya itu besar banget. Nah, ini juga tentunya kita harus imbangi dengan kesadaran bahwa pengelolaan limbah dari makanan memang belum memadai begitu ya, dan juga kesadarannya mungkin masih rendah. Mungkin teman-teman atau kita atau saya sendiri begitu ya masih salah nih dalam mengelola food waste ataupun limbah-limbah makanan. Nah, ternyata dari food waste itu sendiri atau limbah makanan ini menjadi satu kekhawatiran dari salah satu figur. Nah, yang nanti akan saya ajak ngobrol juga. Ini ada Muhammad Hafid Rosidin yang ternyata mendirikan sebuah IKM atau startup bernama PT Berkah Inovasi Kreatif Indonesia atau BIKI, di mana inovasi yang dilakukan oleh BIKI ini adalah menciptakan bahan pelapis untuk sayur dan buah produksi petani sehingga menjadikannya 2 kali lebih awet, dan pengawetannya sih diklaim aman ya. Tapi gimana sih kadar amannya? Apakah kemudian kita sebagai konsumen juga bisa merasa lebih tenang untuk kemudian mengkonsumsi buah ataupun sayuran yang sudah dilapisi pengawet itu sendiri. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi nih, langsung aja Sobat IDX Channel, saya ingin ngajak teman-teman untuk bisa ngobrol gali lebih banyak lagi langsung bersama dengan CEO PT Berkah Inovasi Kreatif Indonesia atau BIKI, Muhammad Hafid Rosidin. Mas Hafid, Selamat pagi Mas. siap. Mas Hafid, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa Mas Hafid. Thank you loh udah gabung ke Terima Fincast kasih sudah hari ini. diundang. Siap. Oke, kita kali ini mau ngobrol banyak nih soal BIKI dan juga soal lain-lainnya lah. Tapi ya memang yang perlu saya tekankan lagi ke teman-teman, hari ini kita kurang lebih pembahasannya tentang mengurangi pemborosan dan juga kehilangan makanan dengan teknologi ala startup. Nah, Mas Hafid, tadi saya udah sedikit ya singgung-singgung soal buah dan sayuran, food waste, terus kemudian juga inovasi yang dilakukan oleh BIKI. Nah, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh, boleh nggak sih Mas Hafid kenalin dulu BIKI itu apa sih? Ini barang apa nih? Oke. Dan bergeraknya di bidang apa? Oke. Sebetulnya BIKI ini adalah agri-food tech startup, Mas. Kita adalah startup yang bergerak di bidang pangan dan juga pertanian, yang fokus pada penyelesaian masalah food loss dan food waste serta climate change. Jadi BIKI ini punya 4 ruang lingkup pekerjaan ya. Yang kita namakan, yang pertama itu kita punya namanya BIKI Research. Yang tadi diceritakan itu coating itu salah satu bagian dari BIKI Research. Jadi BIKI Research ini kita menciptakan sebuah produk, inovasi, alat ataupun apapun yang bisa membantu mengurangi food loss dan food waste. Yang kedua, BIKI ini punya namanya BIKI Point, Mas. Jadi BIKI Point ini saat ini kita mereplikasi 30 titik dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, kolaborasi dengan para kelompok petani, di mana kita edukasi terkait dengan good handling practices, cara pasca panen yang baik. Kita implementasi teknologi coating di 30 titik packing house di seluruh Pulau Jawa, serta kita digitalisasi, Mas. Jadi keren sekarang petani di packing house itu sudah menggunakan aplikasi. Jadi pencatatan semua itu sudah rapi, mereka tahu yang loss itu berapa,
yang profit yang berapa. Oh, oke. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Biki juga support petani yang namanya Biki Trade. Biki Trade ini Biki membantu menyediakan capital maupun networking. Jadi tadinya barang yang sudah buah sayuran ini sudah di coating, itu kita bantu juga promosikan, nggak cuma di domestik karena sudah pakai coating, daya simpan, daya distribusinya lebih lama, sudah banyak yang sudah diekspor juga ke luar negeri buah dan sayuran kita. Yang terakhir kita punya yang namanya Biki Trace atau traceability application, Mas. Jadi buah sayuran ini kalau kita coating kita sudah tahu, Mas, masa simpannya. Karena produk segar itu nggak punya label seperti produk olahan yang kita tahu expired date-nya. Nah itu di retail kita akan campaignkan gimana caranya masyarakat tuh bisa men-scan si QR code dari setiap buah sayur yang sudah di coating dengan produk Citasil ini, supaya nantinya bisa membantu untuk merubah behavior ya, untuk membantu menyelesaikan food waste. Kurang lebih itu ruang lingkup yang kami kerjakan sih di Biki, Mas. Oke, jadi Biki ini nggak semata-mata cuma ngeluarin produk, tapi ada apa tadi kalau kita bisa bilang service atau layanan yang masyarakat juga bisa pakai ya. Betul. Mas Hafid. Nah, Biki ini sendiri sebetulnya udah berapa lama sebetulnya? Kita start dari 2019 sampai saat ini 2024, kurang lebih sudah 5 tahun ya. Kurang lebih sudah 5 tahun. Oke. Tapi kalau ngomongin produknya, oke, service-nya tadi udah sempat disebutin. Tapi produknya tadi bermitranya ada petani, kemudian juga mungkin ada eksportir begitu ya, dari sisi buah ataupun sayuran. Produk yang digunainnya sama mereka tuh apa? Apa beneran produk untuk tadi coating buah dan sayuran atau seperti apa? Dan nemuin ataupun kita bisa dapat produk itu di mana aja tuh? Oke. Jadi yang utama kita kerjakan itu awalnya itu di pasca panen, Mas. Jadi produk coating itu cara aplikasinya adalah setelah buah dan sayuran itu dipanen oleh para petani. Jadi itu tahapan yang paling efektif kita melakukan coating sehingga bisa memperpanjang masa simpan. Jadi petani itu sudah tersedia. Jadi produk Citasil itu sudah tersedia di sentra-sentra buah sayuran. Sekarang skopnya itu tidak hanya di Jawa. Jadi kita sudah banyak juga produk kita di luar Jawa, termasuk juga di online channel kita. Jadi tapi tidak hanya di pasca panennya, Mas. Tidak hanya di coating saja. Kita sekarang sudah mulai mengedukasi para petani kita untuk bisa di tahap budidaya atau hulunya ini untuk mengkonversi nih. Yang tadinya pakai chemical, pesticide, residu, itu kita mulai konversi dengan Biki Research. Kita punya produk-produk alami yang kita produksi, yang kita hasilkan, sehingga akhirnya beralih lah ke produk-produk yang lebih organik, pupuk organik cair, kemudian pestisida organik dan lain sebagainya. Ini kita dorong nih supaya petani-petani kita bisa beralih yang menggunakan konvensional method menjadi sustainable agriculture method gitu sih, Mas. Oke, jadi tadinya dihilir aja buah panen, sayurnya dipanen, di coating, tapi ternyata Biki juga nyediain dari awal petani nanam aja udah ada tadi pestisida yang mungkin kimiawi diganti dengan yang lebih organik gitu ya. Jadi sebenarnya kurang lebih udah cukup end to end ya. End to end, kita membantu secara end to end untuk masalah food loss dan food waste, Mas. Oke. Terus responnya gimana nih, Mas, yang dari para pengguna atau user dari Biki? Awalnya sangat challenging, Mas, karena produk coating ini bukan sebuah produk seperti pupuk yang sebetulnya harus memang dikonsumsi, mau itu bagus atau enggak pasti menggunakan pupuk sih tanaman itu. Buah sayuran pasti pakai pupuk, tapi pakai coating. Ini teknologi coating ini sebuah hal yang awam di level para petani. Maka edukasi itu yang kita penting. Maka kita gandeng stakeholder, khususnya government yang punya mitra petani banyak, yang akhirnya kita terlibat di situ untuk sosialisasi awalnya. Nah, akhirnya lahirlah sebuah Biki Point itu. Jadi Biki Point ini adalah kumpulan dari kelompok petani yang itu disupport dari Kementerian Pertanian, sudah dikasih packing house. Ya, jadi para petani sudah diberikan bantuan packing house yang di situ kita fokus optimalisasi. Karena di packing house ini 20%, Mas. Bayangkan 20% dari kapasitas produksi itu terbuang setiap harinya. Jadi yang produksi 1 ton per hari itu 200 kilo sudah pasti terbuang. 200 kilo itu kan penghasilan. Income buat para petani, yang itu kita coba save, kita coba selamatkan. Nah, program itu yang kita mau bangun. Jadi kesadaran petani ini sebenarnya nggak cuma masalah coating mengcoating gitu. Kalau kita bisa menekan angka loss, itu kembalinya juga ke petani. Betul, juga. Karena penghasilan mereka akan bertambah. Jadi gitu. di lapangan real nih, petani juga mungkin suka bercerita atau laporkan bahwa ya nih dari sisi apa namanya tadi penghasilan atau pendapatan juga turut terdampak dong ya, positif juga ya. Betul, karena komoditas pertanian itu sudah sangat terkenal perishable. Jadi kita negara tropis, produksi kita sangat berlimpah, jutaan, ratusan juta ton kita memproduksi buah sayur, tapi dari ujung ke ujung ini lebih dari 60%, Mas, yang terbuang. Bayangkan lebih banyak yang terbuang dibandingkan yang kita konsumsi nih setiap hari. Betul. 60%, bayangkan. Jadi dari yang udah kita lihat di pasar, di lapangan itu sebetulnya di awalnya udah pas panen udah terbuang duluan. Betul, ya? Di jalan sebagainya. Kemarin di pasar induk ada kasus juga dan sebagainya. Itu terbuang 10 ton dibuang karena
Ini durability masalah, benar. ketahanan. Jadi makanan ini atau buah sayuran ini punya problem kendalanya di Oke. ketahanan I durability. see, itu ya di highlight ya begitu bahwa durability, ketahanan, karena nggak seperti makanan-makanan kemasan lainnya Betul. kita udah tahu kapan expirednya begitu, bahkan bertahannya juga memang bisa lama banget ya. Betul. Tapi kalau kita balik ke belakang sedikit, Mas Hafid, ini kenapa sih kemudian akhirnya mengide ataupun berpikir untuk mendirikan Biki ini? Apakah kemudian cara-cara lain yang sudah tersedia tuh nggak cukup ya untuk bantu masalah ini ya? Oke, jadi flashback dulu mungkin kenapa saya bikin Biki di awal. Jadi 2015 itu saya pada saat kuliah dapat kesempatan magang di salah satu perusahaan ekspor udang. Oke. Nah, awalnya dari situ titiknya, Mas. Jadi setiap hari saya ngambil topik randoman, saya melihat setiap hari proses ekspor udang itu menghasilkan lebih dari 50% kulit dan kepala udang yang tidak termanfaatkan, yang ditumpuk terus-terusan. Kalau gudang penyimpanannya penuh, itu dibuang ke landfill. Itu saya saksikan setiap hari selama 3 bulan saya internship. Saya cari tahu awalnya masalah itu. Penasaran sampai saya lulus. Sebetulnya itu ada pemanfaatan gak sih kulit udang, kepala udang? Ternyata itu bisa diekstraksi menjadi sebuah biomaterial, Mas, yang namanya kitosan. Nah, kitosan sendiri nggak cuma dari kulit udang, kita bisa ekstraksi dari kulit rajungan dan lain sebagainya, serta plant based, nggak cuma animal based, kita bisa bikin dari mushroom. Nah, disitulah awal saya penasaran dengan akhirnya bisa bikin kitosan yang akhirnya saya pilih coating. Kenapa coating yang saya pilih pertama untuk dikembangkan? Karena tadi kembali lagi ke masalah food loss dan food waste. Indonesia tadi disampaikan masalah sampah makanan kita 4 besar. Ini masalah yang sangat serius. Jangan dilihat dari sampah saja. Kerugian sampah tadi Mas juga sudah sebutkan, kerugian finansial sekian ratus triliun per tahunnya. Bukan cuma kerugian finansial, kerugian lingkungan. Dihasilkan apa? Bukan cuma emisi karbon. Emisi karbon itu adalah gas yang masih levelnya level bawah. Ini dihasilkan gas metan. Metan tuh 25 kali lebih bahaya dibandingkan karbon kalau kita hirup. Dan akhirnya apa? Ini jadi climate change, perubahan iklim yang berdampak lagi, balik lagi muter lagi close loop ke petani. Kalau climate change produksinya turun, ya hasil produksinya juga turun. Maka ini yang membuat saya untuk awalnya ya memulai kita inisiasi nih, karena di Indonesia sendiri inisiatif untuk food loss food waste belum terlalu banyak, apalagi fokus buah sayuran. Kenapa kita juga fokus di buah sayuran? Karena dua komoditas ini adalah penyumbang food waste food loss terbesar di Indonesia. Jadi itu yang kita sedang kerjakan, nggak cuma sekedar kita bisa mendapatkan profit dari bisnis kita. Jadi kita ingin mengejar impact itu supaya kita bisa membantu masyarakat sekitar, khususnya stakeholder buah sayurannya di Indonesia. Oke. Jadi ini titik berangkatnya ya Mas Hafid untuk kemudian mendirikan Biki. Ternyata memang hal-hal yang kita lihat di sekitar kita itu bisa memicu ataupun menginspirasi kita ya untuk melihat secara lebih luas lagi dan bisa diaplikasikan ternyata di bidang lainnya. Betul. Nanti saya juga pengen tanya-tanya soal bisnisnya Biki, tapi kayaknya itu kita simpan terakhir aja teman-teman, sekaligus nanya targetnya ya. Tapi sekarang yang cukup menarik untuk kita gali adalah tadi saya mau ke coating-coatingan lah tadi ya. Ini kayaknya menarik juga nih. Coatingnya sendiri, cara penggunaannya kayak gimana Mas Hafid? Misalkan saya punya teman petani buah atau sayur, atau saya sendiri begitu ya mau melakukan coating dengan produknya Biki, itu gimana sih caranya, metodenya? Oke, sebetulnya tim riset Biki itu sudah memiliki SOP untuk masing-masing buah sayuran, Mas. Jadi kita sudah menguji lebih dari 20 komoditas, 24 komoditas kurang lebih, itu kita sudah punya masing-masing SOP. Tapi paling sederhananya, paling simpelnya, aplikasinya ada di spray ke seluruh permukaan. Jadi paling sederhana gitu. Jadi diaplikasikan baik tahap yang skala kecil, misalkan petani, sampai industri, itu sangat mudah. Karena aplikasinya tinggal disemprotkan saja. Oh, itu dibantu sama tim Biki atau udah mandiri aja masing-masing kliennya Biki itu? Kita bagi dua klien kita kan, Mas. Ada yang Biki Point, ada non Biki Point. Kalau Biki Point kita full service, ada pendampingan di situ. Ada staff Biki Point di seluruh Pulau Jawa, ada 30 titik sekarang yang kita akan bentuk sampai tahun depan ini. Nah, kalau yang non Biki Point, itu pendampingannya kita berikan secara free, tapi nggak bisa secara terus-terusan. Jadi free-nya itu hanya kita dampingi pada saat aplikasi pertama. Jadi beli produk, kita juga kasih cara pakainya sehingga efektivitas atau manfaatnya betul-betul bisa dirasakan sih, Mas. Oke, berarti tinggal milih aja nih ya. Ada dua metode, tapi kayaknya kalau mau dibantu, didampingi lebih lama dan mungkin biar lebih ngerasa enak nih kayak didampingin, Biki Point jadi pilihan, bisa gitu ya. Oke, nah tapi kalau ngomongin cairan ataupun coatingnya sendiri, kan kadang kita juga suka khawatir ya Mas ya, makan buah atau sayuran suka dilapisin lilin lah atau apa yang biasa kita temuin di pasar, itu kan mungkin kita takutnya nggak aman. Nah kalau Biki sendiri, apakah kemudian bisa menjamin produknya ini aman, atau
bisa dijelasin nggak sih ini bahannya apa nih sehingga akhirnya mungkin kalau memang diklaim aman biar masyarakat atau kita yang mau pakai ataupun kita tahu oh ini produk ini udah di coating sama bikin nih dari dan akhirnya kita yakin. Nah itu apa sebetulnya komponennya atau Bahannya ya? bahannya ya? Oke. Sebetulnya bahan yang kita gunakan adalah serat. Nah, tadi yang saya ceritakan tadi kulit udang, kemudian dan lain sebagainya, itu sebetulnya kita hanya ambil seratnya. Kita sudah Oke. pisahkan semua bahan-bahan kandungan yang lain, protein, mineral itu sudah kita pisahkan. Kita ambil yang namanya kitosan, Mas. Kitosan ini sebuah serat yang bisa kita ambil dari animal base. Tapi nggak cuma dari animal base. Oke. Untuk masyarakat yang vegan juga Biki juga punya sekarang produk baru inovasi yang kita ekstrak kitosannya itu dari plant base atau dari mushroom, dari dari mushroom jamur. tadi ya? Betul. Jadi Oh. bahannya full kita 100% kita pakai bahan alami, menggunakan 100% bahan lokal. Jadi kita punya tagline untuk produk coating kita tuh from food waste to prevent another waste, Mas. Jadi yang bahan yang sebelumnya itu terbuang bisa juga menyelamatkan bahan yang terbuang lainnya. Oh berarti Mas Hafid dan tim Biki ini menghubungkan itu ya berarti dari limbah kulit udang, kepala udang, bahkan tadi kalau plant based dari mushroom, akhirnya semuanya bisa masuk dalam satu siklus untuk kemudian akhirnya jadi produk yang balik lagi juga sih untuk kepentingan masyarakat juga ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Luar biasa nih, keren banget nih teman-teman, bisa kita jadikan inspirasi juga ya. Mungkin teman-teman juga ada yang ngerasa bisnis tuh kayak gimana ya, memulainya dari mana, ternyata dari Mas Hafid ini gak jauh-jauh loh, dari yang dia lihat sehari-hari akhirnya bisa diciptakan sesuatu, pas udah jadi juga tetap aja hubungin yang pengalaman kemarin ya, jadi semuanya masih berhubungan. Keren Mas Hafid. Nah oke, kalau untuk Citosan ya, atau ini produk Citasil Edible Coating ya, kalau bisa kita bilang ya, ini cakupan distribusi produknya udah sejauh mana Mas? Kita sampai saat ini kita fokus pemasaran masih domestik, Mas. Tapi kita sedang menyelesaikan sertifikasi untuk HACCP. Jadi kita ingin produk coating kita saat ini bentuknya liquid. Kita ingin diversifikasi ke arah powder supaya nanti ketika kita ekspor itu distribusinya juga lebih mudah. Seperti itu. Jadi kita fokus sekarang distribusinya dari Aceh sampai Papua kita ada, dan juga dibantu oleh online channel ya, semakin mudah untuk bisa mendistribusikan produk. Jadi kita untuk produk domestik kita sudah dari seluruh Indonesia kita tersedia. Oke, domestik sudah tersedia begitu ya, tinggal tadi lagi ngeramu untuk ekspornya gimana ya. Tapi kalau konsumennya siapa aja sih Mas? Konsumen kita sebenarnya klien kita terbagi menjadi dari hulu sebetulnya, dari petani ya. Kemudian petani pengumpul bahasa kita, atau di Indonesia lebih banyak dibilang tengkulak. Oke. Betul. Kemudian yang level terakhir itu distributor ataupun eksportir. Jadi kurang lebih klien kita terbagi itu. Yang petani itu di level yang pertama kali ketika setelah panen, kemudian tadi dikumpulkan oleh tengkulak. Tengkulak juga butuh waktu untuk mendistribusikan produk ke pasar induk dan lain sebagainya. Kemudian ada eksportir yang juga butuh durability jauh lebih lama lagi karena dikirimkan tidak hanya luar pulau tapi luar negara. Oke, tapi itu kan bisa kita lihat berarti konsumen base-nya adalah bisnis ya, maksudnya business to business. Tapi ada nggak kemungkinan kedepannya Biki ini produknya bisa langsung dipakai oleh konsumen langsung, masyarakat atau para ibu-ibu rumah tangga di luar sana gitu? Sebetulnya kita akan segera melaunching nih Mas. Oh, akan segera melaunching. Jadi produknya bukan coating ya untuk masyarakat nantinya. Ini tadi berhubungan dengan yang tadi sedikit saya ceritakan, bahwa di Indonesia ini penggunaan pupuk kimia dan juga pestisida kimia ini sangat banyak, dan nggak semua produk sekarang tercover dengan coating yang alami. Nah ini sebenarnya perlu disadari sih, kalau kita nggak makan buah sayuran itu kadang kita juga masuk juga pestisida yang dikonsumsi itu, karena sisa residu itu kita nggak pernah tahu, masyarakat nggak pernah ada informasi karena di buah sayur nggak punya label pangan. Maka kita akan bikin yang namanya pencuci buah organik Mas, sayuran organik. Jadi masyarakat nantinya punya kesempatan untuk melakukan cuci buahnya, cuci sayurannya untuk menghilangkan residu, sekaligus bisa mendapatkan manfaat coatingnya. Oh oke, jadi lebih ke ini ya, untuk bantu kita ini untuk cuci buah ataupun sayurannya ya, untuk bisa lebih aman lagi dimakan. Tapi emang sebetulnya kalau residu-residu ataupun coating-coating say kita bicara yang di luar Biki lah, emang itu sebetulnya berbahaya juga ya, kita harus benar-benar bersihin, pastiin biar itu nggak masuk ke tubuh kita gitu Mas. Betul, jadi edukasi terkait dengan bahan coating di kita masih sangat kurang Mas. Di Indonesia mungkin sekarang kita bisa tanya berapa orang, mungkin nggak banyak orang tahu bahan coating di kita, apalagi bahan coating untuk buah dan sayuran. Jadi bahan coating itu kalau kita bedah itu sebenarnya kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah bahan yang bisa dikonsumsi atau food grade. Yang kedua adalah chemical.
Nah ini problem sih Mas di Indonesia. Kita nggak pernah tahu buah ini mau dari buah lokal, mau dari buah impor, ini di coatingnya pakai bahan apa. Yang ini kita coba carikan solusinya. Jadi Citasil nanti mulai tahun depan, yang produk yang sudah di coating dengan Citasil, kita sudah dapat Badan POM, kita sudah dapat halal nantinya, itu akan ada pelabelan di setiap buahnya, sehingga masyarakat akan tahu ini dilapis dengan bahan alami. Tapi nggak sampai situ. Masyarakat yang membeli pun kalau membeli bahan dengan lapisan coating yang alami itu berkontribusi loh terhadap tadi kerugian lingkungan, kerugian finansial. Jadi kita akan awareness itu akan kita bangun juga ke masyarakat terkait dengan retail campaign ya terkait nantinya. Setuju. Campaign itu memang cukup penting karena sekarang juga banyak konsumen atau masyarakat yang cukup sadar dengan itu. Kadang mereka nggak mau ngebeli produk A karena produk A ada kaitannya dengan lingkungan bla 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 ya. Jadi ada awareness di sana dan mungkin campaign ataupun mungkin sosialisasi yang lebih masif ini penting banget. Dan apalagi tadi kalau udah ada apa tadi label-labelnya ya bahwa ini sudah Citasil edible coating dan segala macam. Jadi akhirnya ini akan kembali lagi ke circular economic-nya itu ya, balik lagi dan akhirnya masyarakat berkontribusi secara tidak langsung ya. Bahkan hanya dengan membeli buah atau sayuran yang udah di coating itu aja ya. Betul Mas. Oke. Nah, ini ngomongin soal buah yang di coating ataupun buah yang dilapisin dan ini tentunya akan membantu daya tahan atau keawetannya ya. Kemarin tadi Mas Hafid sempat bilang ada viral di pasar induk begitu ya. Buah payahnya pada dibuang-buangin sama penjual ataupun pedagangnya. Itu sebetulnya hal-hal kayak gitu bisa disiasati nggak sih dengan coating semacam ini, apalagi edible coating untuk kemudian mempertahankan daya tahan buah itu sendiri? Jadi ini bukan hal pertama kali ya di Indonesia yang terjadi Mas. Ini mungkin levelnya yang kemarin karena kita media sosial kita sudah banyak terekspos ya. Sebetulnya di lapangan itu sangat banyak sekali baik dari level petani yang menanam. Ketika harga tomat, bayangkan harga tomat Rp100 Mas. Beli pupuk kita bisa bayangkan berapa mereka beli pupuk, mereka nutrisinya mereka tambahkan, harga pada saat panen 100-200 perak kemarin kita temukan di Jawa Timur. Akhirnya apa? Petani lebih memilih untuk membuang atau dibiarkan aja panenannya rusak. Nah ini Mas, sebetulnya dengan Citasil ini kita ingin memberikan opsi bahwa ada yang namanya kita bisa menghold dulu untuk proses distribusi atau jualan. Jadi kita tunggu pada saat harga naik atau harga bagus itu petani baru bisa jual, pedagang bisa jual. Jadi ada opsi penambahan waktu ketika harga sedang tidak baik karena fluktuasi buah sayuran itu sangat-sangat cepat perubahan harganya ya. Maka kita bisa dapat opsi dengan penggunaan coating, masa simpan lebih lama, durability lebih lama, maka kita bisa simpan sehingga kita bisa distribusikan pada saat harga itu sudah wajar atau kembali normal gitu. Oke, jadi nggak ada lagi ya, kita harapkan ada aksi-aksi semacam itu. Jadi memang petaninya juga bisa dengan tenang gitu ya. Kemudian pedagangnya juga nggak takut rugi karena memang buah kita tahu daya tahannya nggak lama gitu. Jadi keburu udah nggak sabar atau khawatir, ternyata ada opsi lain lah yang bisa mungkin menjadi pertimbangan. Oke, dari produknya Biki, coating, kemudian tadi efeknya ke masyarakat, bahkan pedagang ataupun petani ya, ini besar banget lah pokoknya, saya yakin ini dari sisi skala ekonominya. Terus kalau untuk Bikinya sendiri, nah ini saya nanya ke bisnisnya nih, mungkin jadi ujung pembicaraan kita nih hari ini. Sebetulnya sumber pendanaannya dari mana sih Mas untuk Biki dan targetnya apa lagi nih ke depan? Oke. Mungkin saya cerita sumber pendanaan awal ya. Jadi saya merintis Biki sampai sekarang itu zero modal Mas. Zero modal. Saya nggak pernah keluar Rp1 pun dari menggandeng. Saat ini Biki punya sekitar 20 orang tim dan kita punya ekosistem ibu-ibu dan para petani lebih dari 500 orang saat ini seluruh Pulau Jawa. Itu saya zero modal. Awalnya hanya dari tulisan, tadi saya cerita. Saya punya keresahan kulit udang di daerah saya. Saya tulis pada saat itu, saya ajukan proposalnya ke pemerintah waktu itu. Maka itu mendapatkan pendanaan awalnya 250-300 juta pertama kali itu. Itu yang memicu saya untuk terus berpikir, terus berkembang ya. Akhirnya mendapatkan beberapa investor dan terakhir tahun ini kita mendapatkan global investment, global grant dari P4G Partnership. Itu membantu kita yang tadi model Biki Point itu kita sudah buat tahun lalu satu model di Biki Point yang pertama ada di Lembang, Bandung. Itu akan kita replikasi tahun ini dan juga tahun depan menjadi 30 titik. Karena itu manfaatnya sangat terasa. Jadi tidak hanya kita sekarang produksi produk, tapi kita juga akan services membantu pemberdayaan para petani. Dan di Biki Point ini 70% ibu-ibu Mas yang mengerjakan, istri-istri para petani yang memaking dan lain sebagainya. Maka kita ingin juga mendukung
gender equality ya, mendukung kesetaraan para perempuan dalam pekerjaan. Apa juga target-target Biki ke depan ya. Ya. Target Biki ke depan yang pastinya lebih besar lagi dari sekarang. Ekspansi yang kita lakukan nggak hanya di Pulau Jawa. Kita tahu sentra buah sayuran kita sangat banyak di luar Pulau Jawa. Sudah banyak yang menghubungi kami, tapi mudah-mudahan kita akan terus step by step ya, karena fokus kita di 1 tahun ini akan di Pulau Jawa dulu. Di next year kita tahun depan insya Allah kita akan menjangkau Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan. Itu banyak sekali mas. Sama masalahnya kalau kita berbicara buah sayuran, ujung-ujungnya pasti sama, durability. Dan itu sangat butuh perhatian. Dan kita juga berharap ini pekerjaan Food Loss Food Waste ini nggak bisa satu tangan mas, nggak bisa diselesaikan dengan Biki hadirnya Biki sendiri ya. Maka tadi saya sampaikan bahwa semua stakeholder terkait juga sangat penting perannya masing-masing, mulai dari hulu para petani, kemudian dari kita sebagai pelaku yang bisa memberikan sebuah teknologi, dari pemerintah, bahkan dari masyarakat. Karena kepedulian akan food waste ini juga sangat-sangat perlu kita awareness-kan. Karena kita sering nggak sadar membuang makanan. Kita membeli buah kadang 1 minggu sekali atau makanan apapun 1 minggu sekali, simpan di kulkas, pas mau dimakan sudah rusak. Nah itu yang kita ke depan harus terus bangun ya mas. Mudah-mudahan kita bisa mengkampanyekan masalah food loss dan food waste lebih besar. Siap, insya Allah begitu ya. Ini menjadi langkah untuk pun memicu dari para pemangku kepentingan lainnya, stakeholders gitu ya. Karena betul sekali nggak cuma satu pihak lah untuk mengusahakan hal ini, pasti butuh dukungan berbagai pihak dan juga butuh partisipasi dari masyarakat juga untuk kemudian bisa mendukung tujuan-tujuan semacam ini. Dan Biki sudah memulainya luar biasa banget. Boleh kita tepuk tangan dong buat Mas Hafid dan tim Biki, luar biasa Mas Hafid. Saya doakan sukses selalu untuk Mas Hafid dan juga Biki, dan juga target-targetnya tercapai. Dan nanti mungkin bisa kita ngobrol lagi setelah Biki mungkin udah ekspor ataupun ada langkah-langkah lainnya, nanti hadir lagi ya ke Fincast. Terima kasih banyak Mas Hafid sudah bergabung sama kami. Dan pemirsa, kita akan kembali bersama Fincast di episode berikutnya dengan bahasan yang tak kalah menarik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa.